Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ponika, Putri, dan Reza Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, malaria yang akan dibacakan oleh Reza Septiani. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit protozoa dan genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Etiologi: penyakit malaria disebabkan oleh bibit penyakit yang hidup di dalam darah manusia. Bibit penyakit tersebut termasuk binatang bersah satu tergolong amuba yang disebut Plasmodium. 4 macam Plasmodium yang menyebabkan malaria. Yang pertama adalah falciparum, penyebab penyakit malaria tropika. Yang kedua, vivax, penyakit malaria tersiana. Ketiga, malaria, penyebab malaria kuartana. Dan oval, penyakit malaria oval. Penyebab lain terjadinya penyakit malaria yaitu parasit, siklus dalam tubuh manusia, fase seksual dalam tubuh nyamuk, nyamuk Anopheles. Dan yang keempat, manusia yang rentan terhadap infeksi malaria, lingkungan iklim. Patofisiologi: yang pertama demam, anemia, imunopatologi, dan anoreksia jaringan. Gejala utama malaria adalah demam tinggi hingga menyebabkan menggigil, serta memiliki gejala yang mirip dengan sakit flu. Gejala malaria bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni malaria tanpa komplikasi atau malaria ringan dan malaria berat. Malaria ringan biasanya menimbulkan gejala ringan tapi tidak sampai merusak fungsi organ. Pada gejala malaria berat biasanya dibuktikan dengan hasil dari klinik atau laboratorium yang menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan fungsi organ vital dan beberapa gejala lainnya, seperti demam tinggi, mengganggu gangguan kesadaran, dan mengalami kejang-kejang. Tes diagnostik: pemeriksaan malaria dengan mikroskop atau dengan rapid diagnostic test direkomendasikan untuk semua pasien yang dicurigai menderita malaria. Penata laksanaan malaria di Indonesia meliputi pengobatan yang radikal mengikuti Kebijakan Nasional Pengendalian Malaria di Indonesia. Penularan penyakit malaria dari orang yang sakit kepada orang sehat sebagian besar melalui gigitan nyamuk. Bibit penyakit malaria dalam darah manusia dapat terhisap oleh nyamuk, berkembang biak di dalam tubuh nyamuk, dan ditularkan kembali kepada orang sehat yang digigit nyamuk tersebut. Upaya pemerintah dalam program pengendalian malaria yaitu diagnosa malaria harus terkonfirmasi mikroskop atau rapid diagnostic test. Pengobatan menggunakan artemisinin kombinat yang terapi pencegahan penularan malaria melalui distribusi ke lambung, penyemprotan rumah, repelen, dan lain-lain. Baiklah, sekian presentasi dari PPT Malaria kami yang dilanjutkan dengan PowerPoint penyakit filarisasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Filariasis. Filariasis ialah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk pada kelenjar getah bening. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki. Patofisiologi. Parasit memasuki sirkulasi saat nyamuk menghisap darah, lalu parasit akan menuju pembuluh limfa dan nodus limfa. Di pembuluh limfa terjadi perubahan dari larva stadium 3 menjadi parasit dewasa. Cacing dewasa akan menghasilkan produk-produk yang akan menyebabkan dilahasi dari pembuluh limfa sehingga terjadi disfungsi katup yang berakibat aliran limfa retrograde. Tanda gejala. Manifestasi gejala klinis filariasis disebabkan oleh cacing dewasa pada sistem limfatik dengan konsekuensi limfakitis dan limfadenitis. Selain itu, juga oleh reaksi hipersensitivitas dengan gejala klinis yang disebut okulat filariasis. Tes diagnostik.
Yang pertama, diagnosis klinik. Diagnosis klinik ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinik. Yang kedua, diagnosis parasitologik. Pemeriksaan dapat dilakukan siang hari 30 menit setelah diberi DEC 100 mg. Yang ketiga, USG, radiodiagnosis pemeriksaan dengan ultrasonografi atau USG pada skrotum dan kelenjar limfe. Yang keempat, diagnosis imunologi pada keadaan amikrofilerimia, seperti pada keadaan prepaten inkubasi amikrofilerimia dengan gejala menahun. Penatalaksanaan keperawatan. Yang pertama, reaksi sistemik dengan atau tanpa demam berupa sakit kepala pada berbagai bagian tubuh, persendian, pusing, anoreksia, kelemahan, hematuria, transien, alergi, muntah, dan serangan asma. Yang kedua, reaksi lokal dengan atau tanpa demam berupa limfadenitis, abses, ulcerasis, limfedema, transien, hidrokel, funikulitis, dan epididimis. Yang ketiga, reaksi samping lokal, ping lokal terjadi beberapa hari setelah pemberian dosis pertama, hilang spontan setelah beberapa hari program pemerintah dalam penanggulangan filariasis. Sesuai Permenkes tersebut, penyelenggara penanggulangan filariasis dilaksanakan oleh pemerintah. Penanggulangan filariasis dilaksanakan dengan 4 pokok kegiatan, yaitu surveillance kesehatan, kedua penanganan penderita, ketiga pengendalian faktor risiko melalui POPM, dan komunikasi informasi dan edukasi. Selanjutnya akan dijelaskan penyakit tifoid oleh Funika. Penyakit tifoid. Penyakit tifoid adalah penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan infeksi Salmonella typhi. Tifoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Patofisiologi penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food, makanan, finger atau jari di tangan atau kuku, vomitus, muntah, fly, itu lalat, dan melalui itu feces. Tanda dan gejala. Biasanya gejala mulai timbul secara bertahap dalam waktu 8-14 hari. Setelah terinfeksi, gejala bisa berupa demam, sakit kepala, nyeri sendi, sakit tenggorokan, dan sembelit. Tetapi berdasarkan penelitian eksperimental disimpulkan bahwa endotoksemia bukan merupakan penyebab utama demam pada tifoid. Tanda dan gejala biasanya tes diagnostik pemeriksaan laboratorium untuk membantu menegakkan diagnosis demam tifoid. Dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu pemeriksaan darah tepi, kedua itu pemeriksaan bakteriologis dengan isolasi dan biakan kuman, diagnosis pasti demam. Dan ketiga itu uji serologis, itu dibagi menjadi 3, itu uji Widal, uji tifoid. Keempat itu pemeriksaan kuman secara molekuler. Penata laksanaan terapi pada demam tifoid adalah untuk mencapai keadaan bebas demam dan gejala, mencegah komplikasi, dan menghindari kematian eradikasi total bakteri untuk mencegah kekambuhan dan keadaan kanker merupakan hal yang penting untuk dilakukan, menurut Newman 2012. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tifoid pada taraf masyarakat luas, penanggulangan atau pencegahan terbaik terhadap demam tifoid adalah sanitasi yang baik. Penularan penyakit harus dikenali dengan dicegah agar tidak menangani pengolahan dan penanganan pangan. Bagi perorangan vaksin tiroid efektif untuk menurunkan kemungkinan timbulnya penyakit. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir ada DHF yang akan dijelaskan oleh
Reza Septiani. DHF. DHF atau DB. Demam dengue fever atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Manifestasi klinis demam, nyeri otot atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombosit, opnia, dan diatesis hemoragik. Patofisiologi virus dengue yang pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dan menginfeksi gejala kali memberi gejala DF. Pasien akan mengalami gejala viremia seperti demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal seluruh badan. Tanda dan gejala demam tinggi, mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab jelas. Manifestasi perdarahan paling tidak terdapat uji torniket. Bentuk positif dan adanya salah satu bentuk pendarahan yang lain, misalnya petekia, ekimosis, epistaxis, pendarahan gusi. Pembesaran hati atau sudah dapat diraba sejak permulaan sakit. Tes diagnostik yang pertama, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin biasanya meningkat apabila sudah terjadi perdarahan yang banyak dan hebat, Hb biasanya menurun nilai normal. Yang kedua, pemeriksaan kimia darah. Pemeriksaan kimia darah akan menunjukkan hipoproteinemia, hipoklemia, dan hiponatremia. Yang ketiga, pemeriksaan analisa gas darah. Biasanya diperiksa pH darah meningkat nilai normal. Pemeriksaan ronggen torak. Pada pemeriksaan ronggen torak ditemukan adanya cairan di rongga pleura yang menyebabkan terjadinya efusi pleura. Penata laksanaan perawatan pasien DBD derajat 1 pada pasien ini, keadaan umumnya seperti pada pasien influenza, biasanya dengan gejala demam, lesu, sakit kepala, dan sebagainya. Program pemerintah dalam penanggulangan DHF mengedepankan kembali program pemberantasan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581 Tahun 1992. Upaya pemberantasan mengutamakan kerjasama semua pihak dalam pengendalian vektor berupa penggerakan masyarakat melalui PSN. Terima kasih. Baiklah, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.